viral dan FOMO bareng Barbie, orang-orang banyak yang double feature, orang-orang pada ngomongin, orang-orang jadi aware, tanpa harus promosi bareng aktornya, jadi ikut viral juga tuh Oppenheimer. Ya. Jadi Barbenheimer ya. Iya, jadi Barbenheimer. Nah, yang menurut gua agak-agak mengambil resiko tinggi adalah film yang rilis di saat Barbenheimer rilis. Iya, betul. Maksudnya Oppenheimer kan simpel gitu ya. Maksudnya biografinya ya dia adalah bapak bom atom yang nyiptain bom atom dan bom atomnya dipakai untuk ngebom Nagasaki dan Hiroshima. Misalkan gitu. Udah gitu simpel. Tapi Christopher Nolan ngebikin film itu jadi complicated dan wah, itu pecah sih. Halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 76, It's Nothing But Movies. Di episode kali ini, gue mengundang dua temen gue, anak kincir juga. Yang satu adalah content writer, yang satu lagi adalah content producer yang bekerja di sini. Membahas tentang film yang tayang berbarengan dan jadi perbincangan di sosial media, yaitu Barbenheimer, Barbie dan Oppenheimer. So please welcome Rendra Fauzan dan juga Hermia Lambang. Nah semuanya. Lagi-lagi kita bertemu lagi di episode kesekian ya bareng kalian berdua. Ya mungkin ini adalah episode yang bisa dibilang kita akan ngomongin tentang Barbie dan Oppenheimer ya. Di sosial media itu banyak banget yang sekarang udah jadi trending ngebahas tentang Oppenheimer dan juga Barbie. Dan ini sebelum gua mulai tentang pembahasannya, kalian kemarin nonton Barbie sama Oppenheimer di satu hari yang berbarengan apa enggak? Kalau gue bareng sih, bareng. Gue malah 3 gue. Sehari itu nonton 3 gue, Barbie, Doraemon, Oppenheimer, Doraemon, terus Barbie. Oke, kalau lu Mi? Gue langsung barengan juga, gue cuma Barbie sama Oppenheimer karena Nobita gue premier. Oh, udah nonton Sky Utopia duluan. Oke. Pas kemarin Animo rame banget kan di bioskop, kalian dapat pengalaman menarik nggak? Kan gue nonton Oppenheimer dulu. Gue niatnya nonton Oppenheimer dulu karena gue tahu film ini bakal pusing dan capek ya. Slow pace. 3 jam. Jadi gue siang-siang tuh nonton Oppenheimer. Tapi ada aja setelannya yang udah pakai setelan Barbie. Iya. Jadi sengaja nih bakal double feature. Iya. Lu Mi, pakai baju pink nggak lu Mi? Gue enggak, gue cuma punya baju hitam. Jadi tim Oppenheimer. Cuma gue tuh pas nonton Oppenheimer sama Barbie, itu tuh gue pertama nonton Oppenheimer dulu. Terus setelah itu Barbie, nah pas nonton Barbie itu gue ketemu lagi sama orang-orang yang sebelumnya nonton Oppenheimer. Satu studio lagi. Iya ya, rata-rata kayak gitu ya. Dan Oppenheimer kan 3 jam ya. Sebenarnya gue rada nyesel sih nonton Barbie dulu abis itu Oppenheimer. Harusnya bener kayak lu Ren. Oppenheimer dulu, lu berpikir, pusing-pusing ya kan. Abis keluar bioskop lu kayak nggak ada tujuan hidup, baru lu nonton yang fun-fun tuh, kayak Barbie ya kan. Tapi gue kebalikan, Barbie dulu abis itu Oppenheimer karena gue tadinya pengen nonton Oppenheimer di IMAX tuh udah full di hari pertamanya. Jadi gue akhirnya nonton yang biasa dan adanya jamnya malam. Gue pengen nanya Barbie dulu deh. Pas kalian pertama kali nonton Barbie, ekspektasi kalian sama film ini tuh gimana? Lu dulu Mi. Tim Barbie nih. Iya, lo tim Barbie. Kan ada 2 nih, tim Oppenheimer sama tim Barbie. Gue awalnya ekspektasi nontonnya bakal fun, nggak bakal seberat Oppenheimer gitu. Iya pasti. Cuma setelah nonton, Ternyata gue gak expect. nggak having fun. Terus gimana ya, terlalu dicekokin sama agenda feminis segala macam gitu, kayak isu-isu sosial gitunya sih. Gue justru lebih fun nonton Oppenheimer dibanding Barbie. 3 jam dengan dialog yang berat ya dibandingkan dengan Barbie. Tapi emang Barbie ya, menurut lo gimana Barbie Ren? Dengan isu dan agendanya yang Helmi bilang. Kalau gue justru malah ngelihat film Barbie itu lebih ke metakritik yang ngekritik berbagai macam pihak. Bahkan mungkin SJW pun dikritik di sana. Jadi gue ikutnya ya fun-fun aja, ikut ngakak. Apalagi waktu nyindir soal pencipta Barbie yang ternyata punya kasus penggelapan uang, yang punya kasus pajak, terus nyindir perilaku patriarki. Tapi nggak dibawa serius-serius juga sih, lebih ke satir. Bahkan fansnya Zack Snyder juga kena sindir. Iya benar. Semua kena sindir di film Barbie. Iya satir banget ya berarti filmnya ya. Terus gue sukanya di Barbie ini kita ngeliatin bahwa Ken yang pakai baju se-girly itu, se-feminim itu, kita nggak ngelihat dia tuh jadi karakter yang cringe gitu. Nganggep dia tuh wajar-wajar aja dengan laki-laki yang bentukannya feminim kayak gitu. Dan pertanyaan gue, pas lo nonton film Barbie, terus udah tahu agenda feminisme versus patriarki, lo nangkepnya gimana? Dia mau ngasih tahu feminismenya yang di atas patriarki atau dia mau ngeberitahu sudut pandang aja nih kalau sebenarnya dunia tuh lagi terjadi kayak gini loh gitu. Lu nangkepnya gimana? Kalau gue nangkepnya lebih ke ngeliatin bahwa di dunia yang menurut mereka itu dunia yang tidak baik-baik aja,
adalah ketika dunia dikuasai laki-laki kan. Iya itu. Jadi kayak ya itu cuma sekedar what if aja sih sebenarnya, kayak kalau misalnya dunia sudut pandang laki-laki di atas perempuan dibawa ke Barbie Land yang awalnya baik-baik aja, bisa jadi Barbie Land jadi buruk juga. Iya. Nah itu kayak ngegambarin kalau sebenarnya patriarki itu kalau berlebih, patriarki itu buruk. Dan kalau misalnya perempuan pun berpikiran harus superior di atas laki-laki, itu pun bisa jadi pemikiran yang buruk kalau berlebihan gitu. Jadi kayak udah harusnya sih balance aja. Mungkin itu sih ngasih sudut pandang tentang itu. Nah, Margot Robbie sebagai Barbie, sebagai stereotypical Barbie. Menurut kalian adakah kandidat lain yang cocok memerankan Barbie atau udah ini emang role-nya Margot Robbie banget? Gue Menurut sebenarnya kalian pas-pas aja sih. pas-pas nontonnya. aja ya? Cuma mungkin kalau misalkan boleh milih Anne Hathaway. Anne Hathaway, oke. Dari posturnya kali ya. Iya, posturnya. Posturnya lebih cenderung ke stereotypical. Menurut lo gimana, Ren? Kalau gua sih Fine-fine aja? dari range actingnya ya, ngelihat Margot Robbie di Harley Quinn yang bisa jadi karakter bener-bener gila, Iya. tapi bisa juga jadi karakter yang imut. Kayaknya ya fine-fine aja. Iya. Sejauh dari looks dan kapasitas acting, Margot Robbie menurut gua paling pas sih. Nggak kebayang kalau ada aktor lain bisa meranin karakter kayak Barbie di film Barbie ini gitu. Oh ya. Kalau Ryan Gosling sebagai Ken, Oh itu udah nggak ada lagi ya? Udah pas banget ya? sih. Iya. Itu yang tadi lu bilang kan, kayak ada konotasi kalau karakter Ken ini bisa jadi cringe. Nah yang nyelamatin karakter itu dari Iya, cringe benar. atau enggaknya itu Ryan kualitas Gosling. actingnya Ryan Gosling. Iya. Bayangin aktor lain mungkin bisa jadi cringe. Iya benar-benar masuk akal. Tapi Ryan Goslingnya bagus sih, Iya. actingnya di film itu. Dan ada juga yang bilang gini, Ren, karakter goals di film Barbie itu nggak jelas. Reviewnya gue pernah baca kayak gitu. Iya. Ya dari awal karakter Barbie sebagai protagonis, terus Ken sebagai sidekick lah, ibaratnya sahabatan dan punya hubungan dekat, itu keduanya nggak jelas mau ngapain gitu. Akhirnya ada yang review film ini kurang, ada yang review film ini bagus, ada dua sudut pandang gitu. Yang pertama, yang kalau yang bagus bilang kalau Barbie itu masterpiece lah segala macam, tata artistiknya, terus sound design, visualnya, emang gua akuin tuh bagus. Tapi tentang karakter goals ini menurut kalian berdua gimana? Tentang sosok Barbie yang sebagai protagonis terus menjalankan masalah-masalah di film ini. Film ini kan kayak ya dari tadi kita bahas kan lebih nekenin paham feminis segala macam gitu. Iya. Kenapa di endingnya malah dia tiba-tiba jadi pengen jadi manusia asli gitu. Dan operasi kelamin. Jadi punya kelamin kan. Wah itu emang aja. itu Pak, itu gue nggak expect sih sebenarnya Aneh ya, endingnya. gitu. Iya. sih. Wes, menurut gue ya, ini tuh film secara visual tuh bagus banget. Banget. Tapi kalau cerita masih kurang kalau menurut gue. Iya. Belum kuat untuk bikin kita tertarik sama karakter utamanya ya. Iya. Awalnya hidupnya yang baik-baik aja, terus tiba-tiba dia kayak kepo soal kematian, penasaran apa itu kematian, terus tiba-tiba dia harus nyari jawabannya dengan berpetualang ke dunia lain. Nah, progres dari baik-baik aja ke rasa penasarannya itu nggak bikin kita ikut penasaran gitu. Kayak kita nggak pengen tahu soal journey dia. Yang penting ya kita ngikutin filmnya sampai tamat karena emang visualnya bagus. Lebih ke sana. Dan setelah itu efek visual Barbie itu udah rame banget di sosial media sampai saat ini nih. Sampai podcast ini tayang pun gue yakin masih bertebaran. Kayak Yuki Kato, terus Aureli Mormans jadi Barbie. Oh iya, yang poster itunya. Iya, yang poster Iya, itu. iya. Cosplay jadi Barbie dan ibaratnya ada filternya tuh gue lupa namanya. Pokoknya tunjukkan sisi Barbie lo gitu. Kasar katanya Oh, gitu. ada ya campaign gitu? Ada tunjukkan sisi Barbie lo. Nah, pengen gue tren kayak gini tuh bakal bertahan lama apa enggak sih? Bisa jadi ya. Apalagi menurut gua salah satu bagusnya film Barbie kenapa bisa tinggi, bahkan sekarang udah hampir $500 juta ya. Udah 500 tembus. kan, udah. Wah gila. Iya. Film Barbie selain karena IP-nya udah kuat, fansnya udah solid, ini tuh laku tuh karena marketingnya yang bagus banget. Mereka melibatkan semua generasi, baik yang udah tua, baik yang muda, terus dengan cara yang variatif. Cara gimana lihat di venue-venue di bioskop-bioskop. Iya, pink ada semua. banyak ininya atributnya. Terus marketing yang salah satunya juga dengan film Oppenheimer mereka aktif. Itu yang bikin menurut gua film ini sukses sih dari segi marketing. Iya, dan product placement di film Barbie itu bagus banget sih. Pakai sweater I'm Enough,
Iya kan? Iya, Terus ada pas adegan Ken ngelemparin baju dari atas ke bawah gitu. Iya. Set. Product placement Itu product placement yang menurut gua hard sell tuh. Tapi contoh hard sell yang bagus gitu ya. Bukan sok soft selling gitu, tapi itu hard sell banget. Langsung ada teng gitu, ini bajunya namanya apa. Terus langsung dibeberin dengan visual yang komikal. Makanya menurut gua nih film ini dari segi marketing setuju. Sukses banget bikin film yang bisa bikin trending lah menurut gua. Menurut lo gimana, Mi? Dengan maksudnya kan sekarang aktor sama gitu-gitu kan nggak bisa promosi kan. Iya. Tapi filmnya masih tetap bisa laku Iya. karena yang demo itu kan. Iya, makanya. Jadi ada organik ininya lah, ada organik talknya di sosmed tanpa harus melibatkan aktor sama penulisnya. Iya. Barbie-nya si Ryan Gosling sama Margot Robbie juga dijual. Oh, ada di ya? pasaran 400.000. Itu bukan action figure jadinya. Beneran. Jadi Barbie Iya ya? udah Barbie, dan itu Barbie Land yang ada di film itu dijual juga 3 juta harganya. Anjir. Menurut lo kayak gimana, Mi? Strategi marketing yang film tayang yang barengan tapi Barbie yang lebih laku nih. Tanggapan lo gimana? Jadi tuh ini tuh ada namanya kalau di dunia film namanya counter programming film distribution. Itu tuh jadi ngerilis 2 film yang dari 2 studio berbeda yang target audiensnya tuh beda. Kayak Oppenheimer sama Barbie kan sebenarnya target audiensnya beda harusnya kan. beda. Harusnya beda. Itu tuh jadi strategi studio film dari zaman dulu. Cuma sempat berhenti setelah The Dark Knight sama Mamma Mia. Setelah jadi kan pas The Dark Knight sama Mamma Mia itu yang menang jauh itu The Dark Knight. Setelah itu nggak ada studio film yang mau ngerilis barengan sama film yang besar lah dari sutradara besar gitu-gitu. Baru ini doang. Dan ini jadi fenomena baru ya. Fenomena baru dan udah ada media sosial gitu-gitu kan. Maksudnya orang-orang jadi viral ya. FOMO segala macam kan jadi ya ikut-ikut tren lah. Iya, makanya bisa laris. Oppenheimer pun bisa laku segitu kalau menurut gua gara-gara Barbie. Iya. Jadi kalau tadi kata lu bilang si Oppenheimer ada di bawah Barbie, menurut gue itu bukan suatu kerugian sih, karena emang mungkin karena filmnya 17 di Amerika 17 plus. Di Amerika 17 plus, proyeksi pendapatan box office-nya justru sekarang tuh di atas proyeksinya. Iya. Awalnya mungkin rendah, tapi karena viral dan FOMO bareng Barbie, orang-orang banyak yang double feature, orang-orang pada ngomongin, orang-orang jadi aware, tanpa harus promosi bareng aktornya, jadi ikut viral juga tuh Oppenheimer. Jadi Barbenheimer ya. Iya, jadi Barbenheimer. Jadi trending fenomena kita sebutnya Barbenheimer ya. Iya. Itu jadi ada namanya counter programming Iya. ya. Mungkin sempat hilang setelah The Dark Knight sama Mamma Mia karena ini kali ya. Mereka takut kalau filmnya tumpang tindih kali di bioskop. Jadi takut. Sebenarnya Mamma Mia juga gak jelek-jelek banget sih. Bagus. Justru Mamma Mia tinggi nggak sih pendapatannya 600 juta 600 juta. untuk film drama. Iya. Drama. Cuma tuh jadi Drama pas keluarga kan gitu. sequelnya The Dark Knight Rises itu rilis 2012. 12. Itu tuh nggak ada film lagi yang mau Berani. rilis barengan sama itu karena takut. Udah tahu bahwa Ya, dan bioskop. studio tuh lebih ngincer pendapatan opening weekend besar. Sedangkan kalau barengan gitu kan takutnya kalah sama Resikonya yang tinggi ya. resikonya tinggi lah. Iya. Baru ini doang makanya Barbenheimer ini. Dan baru berani lagi. dua-duanya bisa dibilang sukses ya. Sukses. Dua-duanya udah jadi. Nah, yang menurut gua agak-agak mengambil resiko tinggi adalah film yang rilis di saat Barbenheimer rilis. Iya betul. Ada Doraemon, terus Doraemon. ada apa lagi ya? Haunted Mansion. Haunted Mansion. Oh sama itu yang Jackie Chan sama John Cena. Oh Hidden Hidden Strike. Strike. Oh iya, Hidden Itu juga Strike. kalau nggak salah Udah bareng ya. tenggelam ya? Udah enggak, kayaknya udah enggak ada juga ya. Tapi Udah. kemarin Doraemon bagus nggak? Seru sih, gue suka. Doraemon gue suka. Seru ya? Tipikal cerita yang kayak petualangan Nobita biasa aja gitu. Dia cari gara-gara, terus ternyata dia bisa menyelesaikan konflik di negara yang dia kunjungin. Terus ada yang berkorban. Tapi fantasy terus sedih. Fantasy. Fantasy. Fantasy kan? Dan Ya, itu lebih maksudnya cocok buat anak. Iya. Orang dewasa ya. Iya. Gue tuh kalau nonton Doraemon tuh sukanya konsep yang Nobita ngadu ke Doraemon kalau dia habis dijalin sama Giant, terus Doraemon ngebantuin udah cukup gue. Walaupun itu diulang-ulang tapi menarik banget, tahu simpel banget. Itu Dengan tipikal di rumah. yang anime di Sabtu Iya. Minggu kan. Iya. Bukan yang special Film. movie. Kalau ini special movie, gue tahu special movie yang banyak lah ya, udah Petualangan Iya, lah. petualangannya dia kan, kemana. Nah, Oppenheimer. kita bahas tentang Oppenheimer sekarang. Nah, sebenarnya kita bahas tentang yang ringan-ringan dulu aja gitu. Oppenheimer tayang berbarengan sama Barbie, tapi pendapatannya pastinya di bawah Barbie karena beda target market, seperti dibilang.
Tapi secara kualitas, menurut kalian Oppenheimer dibandingkan sama Barbie, jauhkah perbedaannya dari segi story, terus sinematografi, semuanya? Kalau desain produksi, Barbie sih ya. Iya. Segala macam gitu. Cuma cerita, sinematografi, Acting. Perfect. casting, actingnya udah Iya. perfect. Beda level. Tapi sebenarnya nggak fair juga ya ngebandingin film Iya. fantasi anak, walaupun bukan anak banget, sama film biopik tentang apa Autobiografi. ayahnya bom Bom atom. atom. Tapi kalau emang karena ini ada fenomena Barbenheimer, makanya dibandingin ya jelas jauh. Apalagi menurut gua ini tuh si Oppenheimer adalah film top kelasnya Christopher Nolan. Jadi kayak dari semua film Christopher Nolan yang dari segi teknisnya paling tinggi itu Ini. Oppenheimer, Oppenheimer. iya. Sedangkan Oppenheimer itu film pertama, autobiografi pertamanya Christopher Nolan kan? Film biopik. Ya, Biopik. biopik pertama yang mengangkat autobiografi seorang Robert Oppenheimer, dan filmnya gue setuju banget sih. Itu dari segala aspek masterpiece. Maksudnya perfect lah ya, nggak ada miss sama sekali, dan storytellingnya juga unik. Dengan Iya, ala-ala Christopher Nolan, karakter dia masih ada di situ. Kerasa banget ya Kerasa dari banget. beberapa apa ada shot yang berwarna, ada yang iya, hitam putih, yang berwarna. 3 timeline. Ya, 3 timeline. Dia bermain-main sama timeline lah. Selalu gitu kan Christopher Nolan. Dan Yang jujur hitam aja- putihnya si di Louis Strauss terus kan? Iya. Karakter Louis Jujur Strauss. aja gue tuh nggak suka sama film yang durasinya panjang. Cuma ini tuh dia dialognya intens banget. Iya, Jadi iya. bener-bener gak ada jeda. Ya gak ngebosenin sama sekali walaupun durasinya 3 jam. Nggak kerasa lama Dan jadinya gue gak gara-gara. ngantuk sama sekali. Bener-bener enjoy lah nontonnya. Banyakan orang bilang filmnya dragging, itu mungkin ya karena dia nggak tahu awalnya, belum bisa nerka gitu kalau Christopher Nolan tuh filmnya seperti apa gitu ya. Apalagi lu nonton film lainnya gitu kan, maksudnya Oppenheimer. Tapi enggak ya, Oppenheimer tuh menurut gua salah satu film beratnya Nolan juga loh. Iya. Iya kan? Maksudnya masuk ke film yang bisa dibilang film agak berat ya dari Iya. segi cerita. Walaupun kita tahu kalau itu nyeritain tentang Oppenheimer. Iya. Maksudnya Oppenheimer kan simpel gitu ya. Maksudnya Iya. biografinya ya dia adalah bapak bom atom yang nyiptain bom atom, dan bom atomnya dipakai untuk ngebom Nagasaki dan Hiroshima. Misalkan gitu. Udah gitu simpel. Tapi Christopher Nolan ngebikin film itu jadi complicated dan wah, itu pecah sih. Dan lagi sound design-nya juga bagus banget. Iya. Ludwig Göransson ya sound design. Ludwig Göransson. Dia udah nggak kerja sama Hans Zimmer apa gimana tuh menurut lo? Wah, gak ngerti. Sibuk sama Dun kayaknya tuh. Sibuk sama Dun kayaknya tuh Hans Zimmer. Tapi adegan yang paling kalian suka di Oppenheimer yang mana? Ledakan pasti ya. Gue yang pas ini, yang si Oppenheimer-nya pidato setelah bomnya dia digunain buat ngeledakin Oh, yang Hiroshima itu. ada suara kaki. Iya, Oh yang itu itu horor ceritanya anjir. horor banget itu. Anjrit. Suka banget gua. Yang dia udah halu gitu kan, Iya. ngebayangin ada orang gosong atau Orang apa. gosong, Iya, segala macam. Gila itu. Itu kayak kita masuk ke dalam pikirannya Oppenheimer gitu ya. Iya. Kayak ngerasain gimana Iya, iya. beban moral dia Benar-benar. nyiptain bom. Dia udah tahu itu bom untuk ngemusnahin manusia, tapi pas dipakai dia tetap sedih gitu. Iya. Malah kayak naif gitu ya jadinya. Lalu yang mana, Dri? Adegan Kalau yang gua paling adegan yang paling suka ini sih pas diinterogasi, tapi kayak sama adegan dimana dia tuh ngebayangin mau meledak. Pas diinterogasi sama si siapa tuh gue lupa karakternya, tapi dia kayak meledak-ledak gitu. Terus itu acting dia yang kayak muka stresnya, kameranya yang dari Iya. angle Yang gitu sempat ya. ada flashnya gitu. flash juga, gitu, iya. serem Iya, juga ini film kata gue. merinding sih gue dengerin. Sama dialog akhirnya. Oh iya, Yang sama Albert yang sama Einstein. Albert Einstein. Iya. Kayaknya kita menciptakan rantai penghancuran dunia. Albert I Einstein believe we marah did. kan. Katanya. Iya. Kalau gue yang ledakan sih. Yang Trinity. Ah, Oh iya. Yang ngetes Hening Trinity. itu. Iya, Trinity pertama. Itu gua nggak expect dia bakalan bisa bikin punchline-nya itu ada di setelah ledakannya udah pecah. Iya. Kan langsung hening kan. Suara nafasnya Oppenheimer doang tuh di bioskop tuh suara napas dia doang. Tapi setelah itu baru dar anjir. Itu gue sempat lihat di YouTube juga tuh video yang aslinya yang pas uji coba Trinity. Itu beneran kayak gitu ya jedanya. Oh emang segitu jedanya? Jedanya segitu. Itu audio aslinya segitu berarti? Iya. Wah anjir. Gila Terus sih. sebelum meledak itu sempet ini juga kan, sempet keluar dialog ciri khasnya si Oppenheimer yang I am become death itu. Iya. Pas suasana hening tiba-tiba keluar I am become death, destroyer of the world. Iya. Itu udah diangkat dari bukunya American Prometheus ya? Berarti ya? Dari Sudut pandangnya. ini Apa bukunya, Bukunya. cerita filmnya atau quotes-nya? Bukunya.
cerita Iya, film. di film. Cerita Oh, filmnya ya dari iya. buku itu, American Kalau Prometheus. Yang disuruh Robert Pattinson itu American Prometheus Iya. kan dia bilang. Iya, iya. Buku itu kan. Yang bisa Tenet kan. Iya. Iya itu. Iya maksudnya dari American Prometheus aja bukunya udah horor menurut gua. Iya. Gue ngebaca di draftnya ya, gue baca draftnya doang itu udah horor banget sih. Namanya aja American Prometheus gitu kan, jadi pakai lu jadi penghancur dunia tapi bukan itu sebenarnya tujuannya. Dan endingnya gue menarik banget sih. Maksudnya setelah dia menciptakan bom itu, terus dia mempertanyakan lagi kalau gue tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Kayak dia mempertanyakan identitas dirinya dia sebagai seorang pencipta bom, tapi bomnya itu udah membunuh ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Dan akhirnya sosok Oppenheimer ini jatuhkan lagi sama negaranya sendiri ya. Dan Christopher Nolan itu ngasih tahu itu. Dan di mana Christopher Nolan tinggal di Amerika juga kan maksudnya. Dia ngasih tahu itu loh nasibnya Oppenheimer dan udah nyiptain bom atom, dipakai bom atomnya dan dia udah mau ngundurin diri, nggak mau nyiptain bom lagi karena dia tahu bahwa semua orang bisa menciptakan bom saat ini gitu kan. Setelah kejadian itu akhirnya dia udah main Dia jadi guru. sampai menantang bom hidrogen kan. Iya, dia nggak mau lagi. Terus Mimpi gara-gara dia menantang bom hidrogen, jadi aja ada orang yang iri si Strauss. si Lewis Strauss. Jadi aja konflik filmnya ternyata di ending konfliknya tentang balas dendam. Ada John F. Kennedy juga lagi di mention. Nah itu pas mention Gila. itu kerasanya kayak ngetis karakter superhero Iya. anjir. Kayak mau Kayak Easter egg. nextnya Project John F. Kennedy. Iya. Orang yang sering banget nonton Marvel pasti kudu, wah John F. Kennedy, ngapain nih dia nyebutin diri, pasti ada something nih gitu. Nah ini menurut gua ada satu kekurangan di Oppenheimer yang Betul sih. Iya. jadi penyakit Nolan lah. Kebanyakan karakter. Banyak sekali Susah karakter kan yang apa? susah dihafal. Iya sih. Itu salah satu kelemahan yang kayaknya nggak berusaha diperbaiki gitu. Kayak mungkin ya itu udah jadi ciri khas. Iya. Banyak karakter benar, yang benar. masuk. Itu aja sebenarnya kekurangannya sih, sebenarnya Iya. minor. Dan itu jadi ciri khas dan karakter Nolan. Tapi kita sebagai penonton harus ada effort besar buat mengingat nama karakter yang susah Iya sih, itu. iya, Kalau iya. nama karakternya gampang, oke lah gitu. Dungeons and Dragons banyak banget karakternya. Tapi bisa tahu gitu kan. Holga gitu nama-namanya yang satu namanya Lumanits Dr. David Hill. Itu kayak banyak gitu. Gini deh, Rangkaian orang nama. Amerika aja yang maksudnya itu kan tokoh-tokoh sejarahnya mereka ya, belum Iya. tentu pada apal Iya. apalagi kita. yang gue inget cuman Heisenberg aja udah itu. Heisenberg. Itu orangnya nggak ada kan? Ada. Ada. Yang ditemuin ada. yang pertama Di Jerman. Jerman itu. Heisenberg sama si anjir orang Oppenheimer aja, ada yang manggil dia Robert, ada yang manggil dia Opie. Opie. Wah, Kayak nama anjing, anak anjing. Opie. Tapi selain nama karakter yang banyak sekali di Oppenheimer, ada lagi nggak kekurangan yang menurut kalian jadi ini bisa dieksplor lagi lah nanti? Kalau gue sedikit doang sih make up pas di adegan akhir waktu Oppenheimer sama keluarganya akhirnya diangkat lagi derajatnya dan Oh, yang dikasih di White House. dikasih penghargaan sama presiden. Itu kan si Emily Blunt istrinya Oppenheimer dijadiin tua. Oh iya bener, itu terus dia- kerasa make up-nya. Iya, Dia iya, nggak mau iya. salaman kan sama rekannya Oppenheimer. Itu kelihatan make up-nya. Udah Iya, itu bener. doang. Itu doang. Iya bener. Iya itu doang sih. Ada lagi nggak, Mi? Udah sih itu. Udah nggak ada. Dua doang. Dua aja. Sisanya 10/10. Ya 10/10. Ya makanya dua hal itu juga nggak bikin kita Nggak ngurangin ganggu review banget, kan? dan Iya, ratingnya dari segi ini ya overall ya. Oke sih. MVP di Oppenheimer sama di Barbie. Menurut kalian? Kalau di Barbie siapa? Kalau di Oppenheimer siapa? Barbie jelas. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Gua udah suka banget most anjir. valuable player banget sih itu udah. Kalau Emang di enak Oppenheimer ditonton si Ryan Gosling itu acting. Kalau di Oppenheimer ini ada satu karakter yang sebenarnya bukan karakter major ya. Gua tapi tahu siapa. gue tahu juga. peran dia orang-orang pada muji, weh, di akhir dia kan awalnya dia kayak diusir gitu sama Oppenheimer. Ya, tahu. Tapi pas di akhir malah ngebela karakternya Rami Malek. Rami Malek. Jadi siapa itu gue lupa. Pokoknya dia Itu yang David Hill. anti-perang. David Hill setahu gue Iya, nama dia. itu yang anti perang gitu kan. Freddie Mercury ya? Iya, Freddie Iya, Mercury, Freddie Mercury. itu. Dia jadi orang yang ikut meruntuhkan ininya si Strauss. Ininya terus lah, kepercayaan publik kepada Strauss di sidang. Jadi gue suka lah peran dia. Walaupun sedikit tapi ngena. Lu setuju, Mi? Rami Malek? Rami Malek gokil sih. Walaupun Cillian Murphy ya maksudnya dia kan udah pemeran utama lah ya, tapi Rami Malek walaupun muncul segitu Ya, tetap bikin memorable lah. lah. Si Cillian Masih Murphy bilang kan mau jadi Ken di Barbie 2 kan? Iya sih itu. Random juga dia ya. Gue nggak bisa bayangin lagi kalau dia Iya. si Tommy Shelby itu jadi Ken udah nggak usah lah ya udah
Tapi menurut lu Barbie sequelnya ada cerita apa lagi yang bisa dieksplor Nan? Menurut gue Barbie, sebenarnya Barbie Land aja itu Banyak. kelihatannya luas. Tapi kita ngelihat sudut pandangnya yang di pojokan itu aja. Iya, tapi masih Iya banyak kan? yang dieksplor itu. Iya, masih banyak banget. Tapi dengan konsep cerita yang kayak ada 2 dunia, terus ada krisis identitas, dengan menggunakan konsep yang sama, ada nggak potensi buat sequel? Kalau untuk sequel mungkin ada, tapi kita menceritakan Barbie-Barbie yang lainnya. Yang kan Barbie stereotipikal kita udah tahu bahwa dia punya krisis identitas yang kalau ada selulit gue risih nih, terus badan gue gendut dikit gue risih gitu. Mungkin ada Barbie-Barbie lain yang punya masalah tentang krisis identitas tapi beda bentuk aja. Masalahnya seperti apa. Tentang mungkin dia mempertanyakan tentang ibunya, mencari kalau gue tuh dari mana sih asalnya. Mungkin kayak gitu lagi mempertanyakan itu. Kan ada Barbie kan luas kan. Nah gue bingungnya itu sih, Barbie Land aja kan banyak ya. Tapi kita dikasih lihat rumah CJ gitu di San Andreas aja di pojokan itu doang. Iya gitu doang. Sebenarnya yang nggak menggambarkan Barbie Land yang dilihat dari sudut pandangnya si Weird Barbie. Pas kita melihat, kok gede banget, banyak banget nih, ada hiburan apa, ada ini, ada... Belum dieksplor Belum dieksplor banyak sih. Tapi lo pada tahu kan mau ada Mattel Cinematic Universe. Uno gitu. Uno, terus Barney, gitu-gitu. Anjir keren banget. Uno difilmin satu semesta gitu. Uno gimana anjir Uno Nah, difilmin? Tetris gimana? Tetris jadi reverse, ada yang jadi reverse. Tetris film yang Tetris atau biopik? Yang filmnya? Kalau kemarin kan biopik Tetris. Tentang gamesnya itu. Kalau di dalam, gue nggak tahu tuh gimana. Gue gila sih, Mattel Cinematic Universe. Waduh, ada-ada aja. Satu lagi kan juga ada kan, Scientist Cinematic Universe. Nah, itu lebih make sense kalau kata gue. Nanti ada John F. Albert Kennedy, Albert Einstein. Kan sebenarnya Nolan sebelumnya udah pernah bawa ini Nikola Tesla di The Prestige kan. Banyak banget ilmuwan yang dia bawa dah. Kayak ini ya, apa, Buya Hamka. Kan Buya Hamka, ya itu. tokoh-tokoh sejarah. Tokoh sejarah gitu ya. Aktor-aktornya Sekarang kan lama. di Amerika lagi summer nih. Kira-kira film apa aja yang bakal menguasai box office? Kayak ada Ninja Turtle animasi, katanya bagus ya? Katanya bagus, animasinya. Oh, TMNT ya? Iya, bagus. Animasinya beda. Oh, trailernya keren ah. Keren banget. Lucu kan? Iya. Seth Dan Rogen. ada, dia promo bareng Barbie juga kan? Udah? Kalau nggak salah Gua ada nggak deh. tahu deh. Ada ya? Ada. TMNT sih keren sih. Affection-nya juga bagus menurut gua. Tapi kalau apalagi dibawa secara animasi gitu yang bisa nge-explore banyak visualnya kan. TMNT ya jadi ya? Kalau Mungkin ya. itu salah satunya. Terus ada juga kan Blue Beetle. Blue Beetle. Blue Beetle itu kena sial sih, kasihan banget. Gran Turismo. Gran Gran Turismo gue tertarik sih. Turismo. Gua nggak tahu kenapa kalau film balapan yang itu katanya kisah nyata. Tapi beneran emang dari gamers yang dibawa jadi. Gue nggak tahu. Makanya gue kayak ini Gua cerita penasaran Tapi apa dulu sih? Gran Turismo Ceritanya game-nya legend, Ren. Iya. Iya. Besides Gua ada PS1. story-nya apa, tapi orang tuh nonton, Ren, pasti. Karena emang dia main kan, Gran Turismo. Let's see lah. Iya. Let's see lah ya, antara TMNT, Mac 2 apa sih? Meg Megalodon yang si Jason Jason Statham Statham. sama Oh, si Mac 2. Iya, Jason Statham ya. Tahu. itu kayaknya bisa jadi bakal laku aja sih. Itu film yang kayak nggak perlu ada cerita. Aksi yang nggak usah mikir. Iya udah. Jason Statham banget lah itu film-filmnya. Action bapak-bapak. Yes, betul. Tapi Oke. menurut lo berdua, Barbie bakal 1 billion nggak? Barbie. Sekarang baru 500. seminggu ya. Baru seminggu udah 500. Kayak dapat deh. Bisa jadi, tembus sih. Mungkin bakal jadi yang terlaris ngalahin Super Mario, bisa jadi ya. Iya, bisa jadi ya. Sekarang masih baru Super Mario doang kan yang 1 billion kan tahun ini kan. Iya. Paling tinggi dia sekarang. Apalagi word of mouth-nya bagus-bagus sih, orang-orang reviewnya ini salah satu film yang seru ditonton, walaupun di Indonesia karena emang udah tertanam patriarki ya, jadi banyak kesinggung sama film Barbie, jadinya nggak sebagus mayoritas audiens di Amerika. Jadi di Indonesia kayak kita-kita nih, nggak begitu menikmati. Terakhir nih gue pengen nanya ke kalian. Pendapat kalian tentang penulis yang mau kerja di Hollywood kayak gimana? Oh, penulis sama aktor sekarang. Sekarang bahkan aktor ya, Iya. udah mulai. Karena dimulai dari premier Oppenheimer pada walkout ya. Iya, itu gila juga ya. Ternyata di Amerika, serikat pekerja tuh sesolid itu ya. Kalau misalnya lead dari serikatnya bilang nggak boleh, harus mogok, bener aja. Nggak ikut promosi, nggak ikut segala macam. Tapi kalau menurut gue, salah satu bentuk keresahan gue sebagai penonton adalah ketika film dibuat terlalu masif, kayak ala kadarnya, yang penting ada ngejar kuota, termasuk dari series.
Nah, yang dihilangkan adalah kualitas dari produknya. Nah, mungkin karena sekarang kayak gitu, banyak yang keberatan. Salah satunya penulis. Sebelumnya kan penulis keancam karena residualnya kecil. Jadi, karena sekarang ada streaming, misalnya mereka bikin produk, kalau dulu tayang ulang itu mereka dapat kompensasi kan. Kalau sekarang karena yang dijual itu adalah hak tayang ke streaming, nggak ada transparansi. Jadi si penulis itu nggak dapat payback yang besar. Kemarin aja gue baca penulis episodenya She-Hulk yang nulis episode ada Daredevil cuma dapat $500 dari residual episode ada Daredevil cuma dapat $500. Anjir. Makanya mereka menuntut untuk perubahan sistem. Sedangkan project demi project itu dia nulis kayak orang udah mau burn out kali ya. Iya. Stres banget kali ya. Kan penulis kan ya inspirasi juga kan gak datang terus-terusan gitu kan. Pasti dia harus mencari terus apa yang bisa kita ekspor segala macam setiap itu. Jadi jadinya kayak quantity over quality gitu ya. Iya, itu sih yang mereka protes dari segi penulis. Kalau aktor mungkin AI kan masalah salah AI. satunya AI. yang udah digambarin lewat episodenya Black Secret- Mirror. Oh iya, Black Mirror. Apa? Oh, gue belum nonton. Yang Joan is Awful. John is Awful yang episode pertamanya. Itu Black Mirror. real anjir. Langsung kan kejadian loh. Langsung kejadian. Anjir. Gue kira 5-10 tahun. Tapi lu nyadar nggak? Ketika lu udah nonton John is Awful, terus lu baca berita itu, lu jadi keinget adegannya John Iya, is Awful kan? iya, Iya, gue iya, juga. bener. Lu nonton deh. Soalnya itu episode itu magicalnya bisa tahu aja prediksi orang tuh jadi Salma Hayek yang diperanin di film itu bukan Salma Hayek, itu Iya. AI, tapi dia harus bayar dia harus bayar fee-nya tuh ke Salma Hayek untuk pakai AI-nya. Jadi kayak aktor tuh cuman dibayar untuk gue pakai AI lo aja ya, tapi ada budget untuk AI gitu loh. Iya. Anjir, gila gue bilang sih. Terus di Secret Invasion juga ya openingnya ya, full AI. Iya, Iya, itu openingnya. salah satu kampret juga ya. Udah seriesnya nggak laku lagi. Iya makanya jelek. Berarti sama ya Mi ya? Iya, Tadi ya, sama. Udah tanggapan Rendra juga udah mewakili kita Mewakili juga banget. ya. Dan emang serikat pekerja film di sana solid intinya. Kalau bagus. mau apalagi Jadi aktor. contoh harusnya kalau- kita di Iya sini. bener, lock out gitu ya. Karena emang ada hak yang harus diperjuangkan gitu. Nice. Oke, kira-kira Barbie 2 dulu deh. Barbie 2 ekspektasi kalian seperti apa? Dari Greta Gerwig tuh kemarin udah ngomong dia belum ada rencana sih, dan kemungkinan besar gak ada karena film-filmnya Greta Gerwig gak ada Solo yang aja, itu. cuma Solo satu aja, film aja doang. ya. Cuma gak tahu ya kalau dari Warner Bros-nya dengan kesuksesan kayak 1 gini. billion Heeh. kemungkinan. Udah pengen cuan-cuan lagi ya. Lu Ren? Kalau gue untuk Barbie, gue bukan fans Barbie ya, jadi gue nggak tahu apa ada cerita lain yang bisa dieksplor semenarik cerita di film pertamanya. Tapi kalaupun ada, gue pengen ada lagi si Margot Robbie sama Ryan Gosling aja. At least 2 itu yang bisa bikin ceritanya jadi seru. Iya, ada kedua aktor itu ya. Ya. Oke, jadi terima kasih banyak Rendra, terima kasih Thank banyak you Helmi juga. sudah mau ngobrol-ngobrol panjang sekali podcast hari ini dan semoga kalian berdua hari ini menyenangkan ya kerjanya. Siap. Ya. Dan terima kasih juga udah mau datang ke podcast ini dan good luck nonton-nontonnya Mi. Tapi ditunggu juga review di Kincir. Ini review di Kincir tuh dia juga ngasih rating nih guys. Jadi kalau kalian ada opini boleh DM Helmi Herlambang atau @Rendra Fauzan ya. Oke, jadi itu dia podcast Breakdown Bros episode 76 kali ini. Nah, pertanyaan gue ke kalian terakhir nih. Kalau pendapat kalian tentang Barbie dan Oppenheimer, fenomena ini tuh seperti apa? Tulis di kolom komentar. So, Nandika pamit, Rendra pamit, Helmi pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye-bye. Thank you.